Dan di sini adalah statementnya. Select, baru gunakan kolom 1, kolom 2, kolom 3 sesuai kebutuhan teman-teman. Koma 1. Maka akan muncul. Oke, teman-teman, selamat datang di channel Pelajar Tekun, belajar bareng, pinter bareng. Oke, teman-teman, ketemu lagi di channel Pelajar Tekun, dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat, serta semangat dalam belajar maupun dalam berusaha. Apapun itu, semoga kita semua selalu diberikan dan disertai kebaikan. Amin. Di video sebelumnya, kita belajar rumus VLOOKUP dan import rank di Google Spreadsheet, dan di video kali ini kita akan belajar rumus query dan bagaimana rumus query itu dapat digabungkan dengan rumus import rank pada Google Spreadsheet, teman-teman. Dan ini adalah sintaks dari rumus query, teman-teman. Untuk import rank sudah saya jelaskan di video sebelumnya, jadi silahkan buat teman-teman yang belum paham, tonton video sebelumnya, untuk link ada di deskripsi. Sebelum kita praktek, teman-teman, di sini untuk rumus query ini akan kita bagi menjadi beberapa part video karena memang rumus ini cukup dinamis, bisa menyesuaikan hasil sesuai dengan perintah nanti. Dimulai dari menampilkan semua data, menampilkan kolom tertentu, memfilter data dengan kondisi tertentu, mengurutkan data, mengelompokkan dan menjumlahkan data, serta mengganti nama kolom pada output, teman-teman. Dan itu semua akan kita bahas, jadi pastikan tonton videonya, ikuti seriesnya, dan share ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman lain juga bisa mendapatkan manfaat dari belajar ini, teman-teman. Sekarang kita bahas rumus ini dan praktek ya, teman-teman. Ini adalah sintaks dari query, rumus query. Di sini ada data, ada query, dan ada headers. Jadi data ini merupakan rank atau tabel data yang akan diambil datanya atas perintah query. Contohnya, data tersebut berada di rank A1 sampai dengan D100. Untuk query, itu merupakan perintah bentuk teks, teman-teman. Jadi ini mirip seperti SQL dalam bahasa pemrograman. Ini contohnya ada select A, B, where C lebih dari 50. Jadi dia akan menampilkan kolom A, B, di mana kondisi pada kolom C ini lebih dari 50. Seperti itu. Dan untuk headers, ini jumlah baris paling atas yang berisi nama kolom. Biasanya 1 jika baris pertama adalah header. Ya, ini sifatnya opsional, jadi kalaupun nanti nggak diisi, itu dia akan default menampilkan baris pertama ini, teman-teman. Seperti itu. Dan ini, teman-teman, ini adalah data buat bahan kita belajar pada rumus query ini, di mana kita akan menampilkan semua data yang ada pada tabel di sini, teman-teman, menggunakan rumus query. Sintaksnya adalah query, kita ambil datanya terlebih dahulu dari kolom A sampai dengan kolom G, lalu query-nya adalah petik 2. Untuk menuliskan statementnya, select bintang, karena kita akan menampilkan semua data yang ada pada tabel di sini, teman-teman. Jadi select bintang itu menampilkan semua. Lalu koma, headersnya adalah 1. Kita akan menampilkan headernya, tutup kurung, enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah tampil semua data yang ada pada tabel di sini, itu tampil semuanya di sini karena perintah select bintang ini, teman-teman. Jadi cara membacanya adalah saya menampilkan semua data yang ada pada tabel rank A sampai dengan G di sini, lalu headernya 1 ditampilkan juga. Ini adalah hasilnya, teman-teman, dan teman-teman bisa lihat semuanya sama ya, persis, baik urutan ataupun nama dan lain-lain. Seperti itu, teman-teman. Dan sekarang kita lanjut untuk menampilkan beberapa kolom yang kita butuhkan. Karena terkadang pada sebuah data yang besar, kita nggak memerlukan semuanya. Jadi kita hanya perlu beberapa kolom yang kita butuhkan atau beberapa data. Seperti itu. Jadi di sini saya ingin menampilkan hanya kolom NIP, nama, jenis kelamin, dan place job. Berarti kita ulang dari awal, query, datanya adalah dari sini, teman-teman, kolom A sampai dengan kolom G.
Lalu query-nya jangan lupa untuk memberikan statementnya, perintahnya adalah petik 2, select. Kolom mana yang akan ditampilkan? Kolom B, C, D, dan G. Berarti B, C, D, dan G. Petik 2, akhiri statement dengan petik 2, lalu koma, headernya kita akan tampilkan 1, tutup kurung. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah tampil hanya berdasarkan kolom NIP, nama, jenis kelamin, dan place job. Jadi, sesuai dengan perintah kita di sini, saya akan menampilkan kolom B, C, D, G pada data yang ada di sini dan headernya 1. Begitu teman-teman. Paham ya teman-teman? Dan sekarang kita akan lanjut untuk memfilter data menggunakan rumus query ini pada data yang ada di tabel sini teman-teman. Jadi misal saya hanya ingin mengambil data pada tabel yang di sini hanya pegawai yang statusnya posisinya adalah agen. Oke, berarti seperti ini teman-teman. Rumusnya atau sintaksnya adalah query, datanya dari sini A sampai G, lalu query-nya adalah jangan lupa untuk statement selalu awali petik 2, select kolom B, NIP-nya, C, D, lalu posisinya ini F, G, where berdasarkan kolom F sama dengan petik 1, statusnya adalah agen, lalu tutup petik 2, tutup statement, koma, headernya 1, tutup kurung. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini yang tampil hanya pegawai yang posisinya adalah agen. Sudah difilter menggunakan rumus yang ada di sini teman-teman. Jadi saya menampilkan kolom B, NIP, nama, jenis kelamin, posisi, dan place job yang statusnya atau posisinya itu agen, where berdasarkan posisi agen. Seperti itu teman-teman. Kita bisa lihat di sini sudah tampil semua agen dari regional 1 sampai dengan regional 6 teman-teman. Seperti itu. Nah, tapi teman-teman, ini secara regional atau place job ini masih belum ngurut teman-teman ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada lagi di sini seperti itu. Jadi kita akan coba mengurutkan data yang ditampilkan di sini itu berdasarkan urutan place jobnya teman-teman, atau berdasarkan regionalnya. Jadi seperti ini. Kita ulang dari awal. Query datanya, statementnya adalah select kolom B, C, D, F, G, where berdasarkan kolom F yang isinya adalah agen, order by kolom G, ascending. Tutup sintaksnya petik 2, 1. Jadi di sini adalah saya menampilkan kolom B, C, D, F, G berdasarkan kolom F yang isinya agen, lalu di grouping atau di sort by dari kolom place job ini, kolom G. Seperti itu teman-teman, dan kita bisa lihat di sini sudah teratur ya, regional 1, regional 2, regional 3, regional 4, regional 5, dan regional 6 yang statusnya adalah agen teman-teman. Jadi begitu cara mengurutkan data dengan perintah query pada Google Spreadsheet teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah cara menggunakan rumus query pada file yang sama atau sheet yang sama teman-teman. Tentu akan berbeda jika kita menggunakan file yang berbeda, mengambil data dari file yang berbeda teman-teman. Jadi ini kan kita masih bisa menggunakan kolom B, C, D ya. Kalau untuk menampilkan dari data lain atau dari file lain, itu dia tidak bisa teman-teman. Untuk seperti ini, perintah seperti ini tidak diterima. Dia harus menampilkan kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya.
Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Query dari data ini, anggap aja dari yang lain dulu ya nih ya, dari file lain. Lalu query-nya adalah select. Harus seperti ini. Kolom 2, ini kan kolom kedua. Nip nama. Kolom 3, tulisannya harus seperti ini teman-teman karena dia case sensitive, 1. Seperti itu. Jadi dia hanya menampilkan 2 kolom. Nah, karena di sini kita ngambilnya dari kolom A, maka dia dihitungnya satunya dari sini. Ini adalah 2, tapi beda lagi ketika kita ngambilnya dari kolom data B. Dia dihitung 2 yaitu nama, karena B-nya itu dihitungnya 1 teman-teman. Jadi begini. 1, 2, seperti itu. Atau kita balik juga bisa. Misal di sini 3, kita tambahin di sini kolom 1. Nah, kita bisa menyesuaikan kita ingin tempatkan di mana kolomnya berdasarkan urutan di sini teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan praktek menggunakan rumus ini dengan berbeda file teman-teman. Jadi ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita akan ambil data yang ada di sini di file belajar query ini pada file yang berbeda. Jadi kita harus buka file baru. Sheet ya. Blank spreadsheet. Nah, kita akan mengambil data yang ada di sini di file belajar query ini, kita ambilnya di sini teman-teman. Kita gunakan rumus query-nya di sini. Query. Nah, datanya ingat kita menggunakan import rank sama seperti video sebelumnya yaitu VLOOKUP. Jadi dia tidak bisa langsung mengambil dari sini langsung teman-teman. Kita harus mengambil dulu link dengan import rank. Jadi import rank, ambil URL-nya di sini, klik share, ini petik 2-nya ini, filternya, copy link, di sini adalah petik 2, paste di sini linknya dan petik 2, koma, petik 2 lagi, ambil di sheet mana dia. Karena di sini adalah sheetnya pegawai, maka kita akan ambil pegawai. Tanda seru dari rank mana yang akan diambil. Kita akan ambil cukup dari kolom B sampai dengan G. B-nya berapa? B1, 2, 3. Berarti B ke 3. Seperti ini. B3 sampai G. Petik 2, tutup kurung, baru query-nya. Jadi anggap saja import rank ini adalah datanya tadi teman-teman. Dan di sini adalah statementnya, select, baru gunakan kolom 1, kolom 2, kolom 3 sesuai kebutuhan teman-teman. Koma 1. Nah, di sini error kenapa? Harus meminta akses terlebih dahulu. Maka akan muncul. Jadi seperti itu teman-teman. Kita sudah berhasil menggabungkan rumus query dan import rank di beda file. Nah, beda lagi misalnya seperti ini. Kita menggunakan, kita hapus kolom A, kolom B. Maka dia gagal karena memang tidak bisa atau tidak dikenali. Seperti itu teman-teman. Jadi kita gunakan kolom 1, kolom 2, kolom 3. Oke teman-teman, kita sudah berhasil menggabungkan rumus import rank dan juga rumus query pada Google Spreadsheet. Jadi ini masih banyak yang belum kita bahas dan akan kita lanjutkan di part selanjutnya. Untuk video kali ini sampai di sini dulu. Silahkan teman-teman pelajari, teman-teman ulang jika belum paham, dan juga jangan lupa subscribe and share supaya lebih banyak teman-teman yang terbantu. Seperti itu. Saya akhiri videonya, jangan lupa dipelajari, silahkan diulang-ulang kembali sampai teman-teman paham, manfaatkan,
buat kebutuhan data teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sehat-sehat buat kita dan sampai jumpa. Nice.